Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurhalisa, NIM 200407562019, kelas M92, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah tugas mata kuliah TIK di SD dengan menggali fenomena di masyarakat bagaimana proses pembelajaran selama masa pandemi ini, yakni work from home. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan sesi wawancara online via chat dengan narasumber, yakni seorang guru di SD, yakni Bapak Ridwan SPD selaku guru kelas 1 yang ada di Satuan Pendidikan yakni SD Impres 581 Pationi. Nah, berikut saya akan memaparkan biodata singkat beliau. Ini dia. Nah, kegiatan pertama yakni gambaran kondisi di lapangan. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara online-nya. Ini dia videonya. Di sini saya bercerita terlebih dahulu mengenai maksud dan tujuan saya melakukan wawancara online. Nah, kemudian saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan permasalahan yang dialami beliau saat melakukan pembelajaran di sekolah. Poin pertama yang saya tanyakan yakni bagaimana beliau merancang pembelajaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, beliau merespon yakni sistem pembelajarannya dirancang secara blended learning, di mana setiap pekan melakukan dua sistem, yaitu pekan pertama pembelajaran secara tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, serta dua pekan yakni pembelajaran secara daring di rumah dengan pengawasan orang tua. Pertanyaan kedua yang saya tanyakan yakni teknologi apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran. Nah, menurut beliau yakni hanya menggunakan aplikasi WA saja, karena menurut beliau dan juga para orang tua itu lebih mudah diakses dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan ketiga yakni bagaimana beliau memfasilitasi murid dalam belajar. Nah, beliau mengatakan yakni fasilitas yang digunakan yakni hanya beberapa saja. Pada saat pembelajaran tatap muka, fasilitas yang digunakan murid hanya buku-buku paket sebagai bahan acuan mereka belajar. Serta pada saat pembelajaran daring, fasilitas yang digunakan yakni aplikasi WA. Kemudian beliau men-share cakupan materi dan juga tugas-tugas, lalu para anak-anak memfoto pekerjaannya, kemudian mengirimkannya kembali untuk diperiksa. Untuk pertanyaan keempat yang saya tanyakan, yakni bagaimana peran orang tua dalam menyikapi pembelajaran. Nah, beliau merespon, yakni peran orang tua adalah memotivasi dan mendorong anak-anak mereka supaya lebih semangat lagi dalam belajar, meski di situasi seperti ini, serta mengawasi dan membantu anak-anak lebih teliti dalam pembelajaran daring di rumah dengan menggunakan aplikasi WA. Untuk pertanyaan terakhir, yakni masalah apa yang sering terjadi pada saat pembelajaran. Nah, Pak Ridwan menjawab, yakni kalau berbicara tentang masalah pasti selalu ada. Apalagi dengan sistem pembelajaran seperti ini, menurut beliau itu tidak efektif. Termasuk juga masalah yang sering dihadapi itu, terkadang masih ada juga anak-anak atau para orang tuanya yang gaptek akan hal teknologi, sehingga merasa itu membebani. Jadi, beliau rasa masih ingin memberikan pengajaran terhadap para orang tua dalam menyikapi pembelajaran online serta berfokus pada pelayanan belajar untuk aplikasi WA saja, karena itu lebih sedikit mudah dibanding aplikasi pembelajaran lain. Nah, kegiatan kedua yakni masukan atau saran yang saya berikan mengenai teknologi-teknologi baru yang digunakan pada sistem pembelajaran pada masa pandemi ini. Seperti saya ambil sebagai contoh yakni penggunaan aplikasi Classroom serta tutorialnya yang saya jelaskan kepada beliau. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian dari Google Classroom itu sendiri serta tujuan utama penggunaan aplikasi Classroom. Kemudian teknik yang saya gunakan agar beliau tertarik
untuk menggunakan aplikasi Classroom ini, yakni saya menjelaskan keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh aplikasi Classroom yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Dan yang terakhir, saya menjelaskan tutorial atau penggunaan aplikasi Classroom. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan video dari saya. Semoga dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentang ilmu-ilmu yang sedikit bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video kali ini mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.